Ada juga pria yang tulang lunak bisa lebih lemah gitu. Tapi di sini saya nggak bicaranya tentang pria bantu wanita atau wanita bantu pria. Di sini saya bicaranya adalah orang yang bisa membantu orang yang butuh bantuan. That's it, as simple as that. Yeah. Lu mau cewek bantu cowok, mau cowok bantu cewek, ya udah gitu aja, nggak ada masalah buat gue gitu ya. Oke, kalau bayar-bayaran ya terserah. Gitu. Aku juga gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang kan sering dibilangnya cewek lemah gitu ya. Menurut Mas Ded ada nggak cowok yang lemah juga gitu? Atau cowok lemah sebenarnya juga bisa jadi gentleman? Gini, wah ini pembicaraan jadi scientific kalau apakah karakter pria semakin lama semakin melemah ya? Ya. Oke. Ya. Kalau nanyanya gue ya. Bentar. Dari badan bagus sama ciuman tuh nggak nyambung loh. Kan mulut kan termasuk badan, tubuh, anggota badan. Oh ya, oke. Berarti dari semuanya ya. Dari semuanya, dari badan. Seluruh badan ya. Seluruh badan. Seluruh badan, aku penasaran. Yang terlihat ya. Yang terlihat. Okay. Penasaran jadinya. Terus ya mungkin minum bareng, dinner segala macam. Berlanjut misalnya ke rumah ngobrol main Uno kayak Mas Diri bilang tadi. Betul, main ya Uno, kan? betul. Ternyata main Unonya enak, menyenangkan dan dia menang gitu. Dia menang. Setelah main Uno bosen, besoknya nggak mau main Uno gitu. Bisa gitu? Bisa. Karena kan tadi lu bilang main Unonya enak, menyenangkan. Siapa sih jagoan-jagoan yang diidolakan di film zaman dulu? It's like Arnold, Stallone, right? Seperti itu orang. Sekarang no. You need to be cute. You need to be cute. Oke. Wanita minum pil KB lebih tertarik pria feminim ke pria macho sih? Wow. Merinding gue. Baru tahu. Oh iya ya. Iya. Nah ini hormonal berubah. Sedangkan pria-prianya yang sekarang karena makanan-makanan yang dimakan sama mereka, olahraga kurang, gini. Apa yang naikin testosteron? Naikin testosteron contohnya makanan yang dimakan, jumlah protein yang diminum, olahraga yang berat naikin. Ini udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Tapi sebenarnya ini menarik, ini bagus loh. Karena kan sekarang semuanya lagi mencet kesetaraan gender gitu kan, kesetaraan gender. Kesetaraan gender tuh juga sebenarnya ada gini. Kalau memang benar-benar mau kesetaraan gender, ada video gue nonton di TikTok, ada cewek masuk ke dalam bus. Dia nggak hamil ya, dia tidak tua. Terus itu ada cowok lagi duduk semuanya, terus dia marah-marah karena nggak ada cowok yang berdiri. Oh oke, ya. Terus dia teriak-teriak, "Is there any gentleman here who stand up for a girl or for a lady?" Terus dia teriak-teriak dan nggak ada yang cowok yang berdiri. But on the other hand, kalau lu mengatakan kesetaraan gender, artinya gue juga nggak perlu harus berdiri. Oh iya benar. Kan setara. Ya dong. Kalau gue berdiri buat lu, artinya lu lebih lemah dibandingkan gue dong. Yeah. Makanya gue harus berdiri. Apakah dia harus lebih dewasa dari lu, harus lebih mapan dari lu? Iya, mantan terakhir aku itu seumuran aku. Berarti nggak lebih tua dong? Dibanding mantan-mantan yang lain? Lebih tua. Lebih tua. Tapi seumuran. Sisanya pernah sama yang 7 tahun, pernah beda 9 Pernah sama tahun. yang 7 tahun? Pernah sama yang beda 9 tahun juga pernah. Oh. Anda tadi tidak bilang beda. Anda bilang saya pernah sama yang 7 tahun. Iya. Maksudnya beda usianya 7 tahun. Beda usianya 7 tahun. Pernah yang bedanya 9 tahun. Di sini saya bicaranya adalah orang yang bisa membantu orang yang butuh bantuan. Tapi kan kalau misalnya sekarang kan sering dibilangnya cewek lemah gitu ya. Menurut Mas Ded ada nggak cowok yang lemah juga gitu? Atau cowok lemah sebenarnya juga bisa jadi gentleman? Ya. Nah ini hormonal berubah. Dan ketika kadar testonya mereka turun, femininitasnya mereka naik. Atau pria-pria dengan rahang besar. Oke. Ketika Anda lagi menstruasi, maka otaknya memerintahkan Anda untuk building a family. Oh wow. And to build a family, you need a strong character. Saat ovulasi, wanita lebih tertarik pria macho. Oke. Jadi akhirnya pria-pria yang tidak macho lebih gampang untuk mendapatkan wanita-wanita. Jadi ketika Anda lagi menstruasi, Anda ngeliat cowok-cowok macho, Anda tertarik, Anda harus mikir, apakah ini benar saya atau ini gejala nenek moyang saya yang membuat saya seperti itu? Iya, betul. Udah, karena kan kalau misalnya punya hubungan itu kan artinya kita harus saling tahu, saling mengenal, harus saling menerima.
kayak oh ini karakternya galak nih misalnya gitu, suka ngatur nih, protektif nih. Kalau main Uno doang kan nggak perlu sampai ke arah sana. Oh, iya betul. Masa main Uno galak? Iya kan, Iya. protektif gitu kan, nggak boleh kartu yang itu. Gitu. Iya masa baru main Uno dari posesif ini. Coba kocok kartunya gitu. Wah, apa gimana? Kan Uno kartunya harus dikocok. Oh, betul. Betul. Saya nggak pernah main Uno sih sebenarnya. Apa? Tia kan suka main Uno. Kalau kalian suka main Uno kan bawa Uno ke sini kan. Saya cuma lihat kalau kalian kok main Uno bebas ya. Wah. Kayak free Uno gitu. Betul. Kalau seksnya sendiri itu kan biological turun temurun dari ribuan tahun yang lalu karena seks tujuannya adalah reproduktif kan. Jadi intinya adalah orang zaman dulu melakukan seksual adalah tujuannya reproduktif karena untuk menyelamatkan bumi kita supaya ada anak beranak-anak pinak dan regenerasi. Jadi kalau seks tanpa perasaan sebenarnya kayaknya kalau kita bicaranya kita tarik secara biological sense-nya memungkinkan sebenarnya. Yang membuat manusia punya perusahaan itu kan adalah ajaran sosial kan sebenarnya kan. Family itu kan sosial juga kan. Banyak banget. Kalau misalnya PP kan ada CNS. Apa itu kafe? Croc and Screw. Lah kan baru breakfast tadi. Ya pengen nongkrong aja. Nyari tempat buat ngobrol. Untuk minum. Untuk ngobrol. Nggak minum nggak makan. Minum dan makan juga. Kira-kira kenyang nggak? Wow. Ini pacaran 3 bulan diabetes lah. Karena kan nggak mau berhenti selesai gitu loh, masih pengen jalan-jalan. Tapi ada fase aduh kemana lagi ya? Kesini aja deh. Nyari gitu. alasan lah ya. Nyari alasan. Kalau lama breakfast dari pagi sampai sore dong. kan orang yang punya tempatnya juga Mas ngobrolnya nggak kelar-kelar gitu betul. kan. Nggak bisa ke rumahnya gitu. Ya itulah adanya namanya FWB. Ya boleh. Karena mereka bertahan sampai sekarang karena mereka perjuangin percintaannya. That's it. Kalau tidak ada perjuangan tersebut, love-nya jadi nggak worth it. Bisa terjadi itu jadi worth it karena perjuangan yang segitu susah payahnya kan. Betul. Right? Betul. Karena mungkin perjuangan mereka untuk jadi satu is not easy. Karena sosial media sekarang kita basicnya adalah kita nipu mata dan visual kita. Kirim-kiriman surat ke Australia itu 2 minggu ya, Oke, terus 2 minggu maksimal minimal paling cepat tuh 10 hari. Oke. Jadi sayangnya hari ini. Oh iya. Nyampe sana 10 hari. Ya, tapi itu bener loh, karena mungkin perjuangan mereka untuk jadi satu is not easy. Yeah. Imagine if it's easy, kan gini kan, if it's easy then it's easy to forget gitu kan, gampang banget juga untuk udah selesai dan dilupakan gitu. Dan orang zaman dulu tuh beda sama orang zaman sekarang. Betul. Orang zaman dulu itu barang rusak dibenerin. Betul. Orang zaman sekarang barang rusak beli baru. Ya. Betul. Ya, susah ya, semakin susah ya berarti sekarang untuk mendapatkan cinta seperti zaman-zaman dulu, ya nggak? Iya, karena mindset, sosial media juga gila-gilaan. Tapi setuju nggak? Karena semakin mudah sekarang mencari dan kenal sama orang. Semakin mudah mencari, ya. But I think it's a people choice. I think to get married or not get married, ya gue juga nggak bisa menghakimi siapapun orangnya. It's your choice. If you kan tujuannya adalah kebahagiaan kan. Kalau bisa bahagia hidup lu ya. Ya kenapa tidak gitu ya. Bukan saya mendukung orang tidak menikah loh ya, jangan salah ya, nanti orang-orang ngomongnya begitu. Tapi saya mendukung ya kalau lu mendapatkan kebahagiaan, dan gua bukan siapa-siapa lu juga untuk ngatur hidup lu kan, basicnya kan begitu kan. So be happy, always be happy. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Gue tuh punya cerita tentang FWB. Udah lama nih, 4 tahunan yang lalu gue tuh diwawancarain sama orang di YouTube. Pada saat diwawancarain, orangnya nanya gini, "Om, lo oke nggak dengan FWB?" Terus gue tuh nggak tahu FWB itu apa. Oke. Karena kan kata-kata itu baru kan. Iya dong. Kata-kata itu kan baru kan. Fenomenanya udah dari zaman dulu, kata-katanya baru gitu kan. Berubah kan. Oke. Karena memang kosakata kita kayaknya kurang, makanya ditambahin sama milenial ini. Oke. Kalau aku baperan banget anaknya, maksudnya kayak kalau bisa jangan one night stand, jangan friends with benefit, pengennya PDKT. Jadi emang berarti aku suka gitu. Berarti lu suka ada romance-nya, ada pendekatannya. Nggak pengen sia-sia aja.
nggak pengen benar Ya benar. kan? Iya benar. Waktunya terbuang sia-sia gitu. Iya, dan nggak dapat apa-apa juga ya. Hmm. Dan secara logika yang wanita dirugikan sebenarnya. Betul. Yang wanita dirugikan. Nah itu tuh yang aku masih nggak ngerti. Kenapa ada kalau misalnya melakukan hal seperti itu ya, friends with benefit, kesannya kalau misalnya laki-laki yang ninggalin, wanita yang merasa dirugikan. Jadi kalau seks tanpa perasaan sebenarnya kayaknya kalau kita bicaranya kita tarik secara biological sense-nya memungkinkan sebenarnya. Tapi kita punya glandulus otak membuat kita tertarik terhadap lawan jenis supaya bisa melakukan seksual gitu. Kalau tidak ada rasa tertarik itu kita nggak akan melakukan hal tersebut. Betul. Gitu kan. Ya walaupun sekarang bisa sama jenis, bisa. Udahlah kita nggak usah bicara itu ya. Mas mau ngomong gitu? Tidak, dulu. tidak, jangan dong. Jangan dong. Masa saya mati sendirian? Jangan dong. Tapi kan tujuannya adalah zaman dulu seks of course basicnya adalah beranak pinak kan seperti itu kan. Itu bukan one night stand, itu bosen. Iya benar. Kalau tidak bosen tidak one night stand. Iya kan gitu benar. kan. Ternyata ini kecewa biasanya kecewa begitu. Ya. Nggak repeat order Nggak repeat order. Jadi kalau FWB itu artinya temen dulu nih. Iya. Jadi harus temen. Harus teman. Nggak boleh baru kenal. Iya, bukan juga sih, maksudnya bukan pacaran. Bukan pacaran. Tapi harus kenal dulu nggak? Harus kenal dulu, kan kenalan baru diajak FWB-an. Tadi mulut lu beda tuh mau ngomong. Tadi nggak dimulai dengan F mulut Anda. Tapi dia harus temenan dulu berarti. Harus ada sejarahnya berteman nggak? Enggak juga sih. Ya kalau misalnya FWB ketemu di bar FWB nggak? Bisa. Nggak takut dimanfaatin sama cowok mau kondo. Ya. Bukan semerta-merta lu feminis. Lihat manajer aku langsung kayak karena dia udah sering banget ngeliatin Neng aduh gitu. Karena pasti banyak loh cowok-cowok yang lebih muda mungkin yang mau deket sama lu. Hangoutnya di daerah situ. Ada apa sekarang di SCBD yang baru? SCBD ya banyak, ada Chow. Chow tuh di atasnya Lila. Itu seru banget kalau Jumat. Saya kalau tidak tahu ngomongnya sama kamu ngomong Chow, saya pikir Chinese restoran. Oh, atau enggak jenis anjing. Atau jenis anjing. Chow. Ya Chow, ada Chow. Banyak sih. Banyak banget, ada bengkel gitu-gitu kan masih. Bengkel dari zaman dulu dong. Iya, back to bengkel sebenarnya. Kan sempat ganti. Oh, back to bengkel ya? Kan dulu kan namanya awal mula banget mungkin. Pernah tuh 1 juta saya. Tapi kok pikir-pikir murah ya. Iya ya, kenapa ya? Buka botolnya beda lagi ya. Beda, gitu. buka botol beda, buka duren beda. Ya mungkin tergantung produksinya seperti apa. Iya, tapi kalau bungkus night, kalau cowok-cowok langsung Ya tapi emang sekarang ada kata-kata apa lagi ya tentu? dari dulu. Yang paling baru-baru itulah Itu anak-anak. anak Jaksel bukan? Tergantung ya ngajakinnya jam berapa. Terus kalau siang harganya lebih murah dibandingkan. Tapi ciumannya dapat nggak? Dapat. Tapi nggak dilanjutkan. Enggak dilanjutkan. Biasanya aku emang udah tahu dia Bisa berhenti di ciuman? Ya tergantung malam itulah seperti tergantung kartunya. Iya. Masih banyak ya. Iya betul. Iya betul. Karena Uno ya. Kalau Jengga nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Udah jatuh semua biar Iya. gitu kan. Mau ngelanjutin apa? Iya, Gitu kan. bener. Masa nyusun lagi? Nggak mungkin. Ulang lagi dari Ulang lagi awal. capek. Ya. Capek. Kalau Uno kan masih bisa. Masih ya. bisa banyak kartunya. Jadi basicnya ilfeel dong. Bisa dibilang ilfeel tapi bukan ilfeel secara keseluruhan. Emang dari niatnya emang udah nggak mau lanjutin untuk relationship aja. Karena Tadi udah tahu karakternya. karena lu tahu karakternya dan lu nggak suka karakternya. That's why aku bikin Truth and Drink untuk semua orang tahu karakter aslinya seperti apa. Betul. Ya dan biasanya blablas tuh. Untuk pertanyaan 1 dan kedua dan ketiga Masih normal. bisa menjawabnya dengan baik. 4 ke 5 mulai jujur, 6, 7, 8 mulai Halu. mulai ya menjadi sosok ya diri dia aja, tapi dengan enjoy. Jawab pertanyaan jadi beda gitu. Biasanya transisinya seperti itu. Nah, terus gimana ketika selesai? Biasanya aku itu baru yang jadi bintang tamu teman-teman aku semua juga sih. Kayak yang pertama kayak Anu. Terus yang kedua ada Gaga Muhammad yang itu lumayan berantakan banget. Terus abis Gaga Muhammad ada Biowan. Setelah Biowan ada Jeffrey Nichols. 300 enggak sih kalau berdua.
500 lah. 500 tuh breakfast tuh. Breakfast. Habis breakfast kemana gitu? Nge-mall. 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 Nge-mall nih termasuk belanja nggak? Enggak. Enggak. Nongkrong lagi. Anak Jaksel tuh rajin-rajin loh. Rajin nongkrong. Nggak belanja? Iya belanja juga kalau ada keperluan. Atau gengsi mungkin. Oh. Mau apa? Cih. Mau apa? Ada yang mau dibeli nggak? Gitu. Udah nyampe toko, udah pilih-pilih. Bentar ya, kayaknya aku harus meeting. Ya, bener. Enggak lah, tapi kan nggak semua anak Jaksel situ ya. Enggak. Ini kan ngomongin aku. Iya. Ngomongin Anak Jaksel juga banyak yang sukses kan? Banyak. Banyak. Ya ada yang sukses karena sendiri, ada orang tuanya yang sukses. Atau dibantuin ya. Tuh. Iya sih. Untuk memberikan suatu kebahagiaan itu kan susah. Everything juga. have a price. Semuanya kan ada harganya kan. Betul. No freelance kan sekarang kan. Iya. Bagus sih. Banyakin tipe-tipe begini lah. Ada di mana-mana ya, luar biasa loh. So lu biasa hangout kemana? Senopati aja sih, Senopati SCBD. Senopati SCBD. Karena rumahnya di situ. Hangoutnya di daerah situ. Ada apa sepanjang sekarang di SCBD yang baru? Iya betul. Oke, jadi kalau lu lebih seneng ada romansanya ya, ada step by stepnya gitu, karena lu baperan Suka pengennya tuh setiap hari ini ngapain, besokannya ngapain lagi sama dia juga gitu. Pengen aktivitasnya bareng. Gitu. Tapi pernah nggak sih kepengin, misalnya gue pengen sama, atau nggak usah ngomong lu lah, kita kok kita gender yang berbeda, kepengin misalnya I really want to have sex with you, tapi I don't want to know you. I don't want to know you more. Oh, or have relationship mungkin ya. Mungkin gue bisa. Wah, rame banget. Belum pernah tuh sejuta saya. Iya. Rame banget. Rame. Main Uno kan enak kalau berempat. Berdua kan lama Berdua abisnya. lama abisnya. Kalau berempat kan cepet. Cepet. Nggak tahu saya. Tapi kok pikir-pikir murah ya. Iya ya, kenapa ya? Itu maksudnya bawa ceweknya 250.000. Enggak, HTM ya kayaknya sih buat masuknya. Oh, buat masuknya. Udah nyampe Itu sekali masuk. Iya, buat sekali masuk. Keluarnya? Masuk ke tempatnya. Masuk ke Saya tempatnya. berusaha untuk berpikir positif. Saya sudah tidak bisa. Oh, itu FDC-nya aja ya, 250.000 ya. Iya, jadi iya. Buka botolnya beda lagi ya. Beda, Gitu. buka botol beda, buka duren beda. Tuh. Cari pembelaan cowok. Maaf. Cari pembelaan cowok nih. Kamu bela aku dong, kan aku ribut-ribut gini segala macam. Harusnya dia bisa berdiri sendiri juga. Dan mungkin udah banyak juga sih cewek-cewek yang kayak gitu, yang kayak bisa masalah sendiri. Ya kan? Ya. Kadang-kadang ya gue nggak perlu bantuan lu, tapi ya bantulah kalau bisa bantu dong. Iya. Ya dong. Dan apa salahnya kita helping other people? Nah, apalagi ini kalau buat gue pribadi ya. Ya abis ini saya diserang feminis nggak apa-apa. Ada posisi-posisi tertentu di mana wanita itu memang lemah. Oke. Gitu. Salah satunya adalah fisik dalam pengertian secara anatomi tubuh, bagian dari pusar ke atas wanita lebih lemah dibandingkan pria. Makanya tadi aku bilang untuk mencari pasangan zaman dulu banyak orang-orang setia karena mereka mempertahankan, lebih baik memperbaiki daripada mencari yang baru. Selesai. Gampang banget. Betul banget. Dan zaman dulu itu perjuangan. Jadi karena kalau mau jemput gini, jadi telepon rumah itu belum tentu boleh dipakai loh. Oke. Jadi telepon rumah gue tuh udah dikunci. Ini cewek yang beda ya. Telepon rumah dia juga dikunci. Jadi kalau mau nelpon tuh lu nggak tahu nih triknya nih. Triknya tuh kalau diangkat tuh si tek itu bisa Nyambung ke yang sebelum Iya. Oh wow. Iya. Jadi misalnya nomor teleponnya 634. Gue mesti mencet 6 kali. Itu 6. Pokoknya orang-orang di umuran gue tahu trik itu. Oke. Baru diangkat dia malam-malam ngobrol udah gitu. Tapi kan pulsa masuk nih. Iya. Udah gitu orang tua tahu kan.